Perkenalkan, nama saya Felix Marison dengan NPM 2331042. Pada video ini saya akan menjelaskan implementasi fuzzy logic untuk sistem adaptive cruise control pada mobil dan juga linear regression untuk memprediksi efisiensi bahan bakar sebuah kendaraan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai fuzzy logic untuk sistem adaptive cruise control sebuah mobil. Pertama yang harus kita lakukan adalah import library. Library yang perlu kita import adalah NumPy yang digunakan untuk perhitungan, kemudian sedikit fuzzy, dan dari sedikit fuzzy kita import control untuk sebagai control system. Lalu kita memerlukan deklarasi input. Input yang saya masukkan di sini ada distance atau jaraknya dalam bentuk meter dan dalam rentang 0 hingga 100 meter. Kemudian relative speed atau kecepatannya dalam rentang minus 50 km per jam untuk mendekat sampai 50 km per jam untuk menjauh. Lalu ada slope atau kemiringan jalannya dalam bentuk derajat, dan di sini juga sama dalam rentang minus 10 derajat untuk turun hingga 10 derajat untuk naik. Lalu ada input road condition atau kondisi jalannya, di mana 0 itu adalah sangat licin dan 10 itu adalah sangat kasar. Lalu untuk outputnya di sini adalah acceleration atau kita menancap gasnya, di mana minus 5 itu untuk pengereman keras hingga plus 5 itu untuk gas keras. Selanjutnya kita perlu membuat membership function. Membership function ini digunakan untuk menentukan anggota dari fuzzy tersebut. Yang pertama itu adalah anggota dari kategori jarak, di mana jarak dekat itu berkisar antara 0 hingga 30 meter. Jarak sedang itu berkisar antara 20 hingga 80 meter, dan jaraknya jauh itu berkisar antara 60 hingga 100 meter. Kemudian kategori relative speed atau kecepatannya. Dikategorikan mendekat cepat jika kecepatan kendaraan kita itu mendekat sebesar minus 50 km hingga minus 5 km. Dikategorikan stabil jika kecepatan kendaraan kita itu mendekat sekitar minus 10 km per jam sampai 10 km per jam atau sedikit menjauh. Dikategorikan menjauh jika kecepatan kendaraan kita itu 5 km hingga 50 km per jam. Lalu kategori slope atau kemiringan jalan. Dikategorikan turun jika derajat kemiringan jalan itu minus 10 hingga minus 1 derajat. Dikategorikan datar jika kemiringan jalannya itu berkisar antara minus 2 hingga 3 derajat. Dan dikategorikan naik jika kemiringan jalan itu berkisar antara 2 hingga 10 derajat. Lalu kategori road condition atau keadaan jalannya, di mana licin itu dalam rentang 0 hingga 4, kemudian normal itu rentang 3 hingga 7, dan kasar itu dalam rentang 6 hingga 10. Lalu membership function untuk outputnya, di mana outputnya akan menjadi rem keras jika angka output tersebut minus 5 hingga minus 2. Outputnya rem itu jika angka output dari minus 3 hingga 0. Outputnya pertahankan jika angka outputnya itu minus 1 hingga 1. Outputnya akselerasi itu dari 0 hingga 3, dan outputnya akselerasi keras itu output angkanya itu dari 2,5 hingga 5. Lalu kita akan membuat aturan untuk fuzzy tersebut, di mana saya mengkategorikan aturannya menjadi 3, yaitu aturan jarak dan kecepatan, dan kombinasi dengan kemiringan jalan dan kondisi jalan. Sebagai contoh, untuk jarak dan kecepatan, saya ambil rule 1, di mana jika jaraknya dekat dan kecepatannya itu mendekat cepat, maka outputnya adalah rem keras. Untuk aturan kombinasi kemiringan jalan, sebagai contoh saya ambil rule 15, di mana jika keadaan kemiringan jalannya itu turun dan kecepatannya itu mendekat cepat, maka outputnya adalah rem keras. Contoh lainnya itu rule 18, di mana jika kemiringan jalan itu datar dan kecepatan kita itu menjauh, maka outputnya adalah akselerasi. Lalu untuk contoh aturan kondisi jalan, saya ambil contoh aturan 19, di mana jika kondisi jalannya licin dan kecepatannya kita itu mendekat cepat, maka outputnya adalah rem keras. Selanjutnya adalah membuat fuzzy control system, di mana control system ini untuk mengontrol aturan-aturan yang telah kita buat tadi. Selanjutnya adalah output. Di bagian output saya melakukan interpretasi output, yaitu mengubah output numerik menjadi keputusan yang manusiawi, di mana jika angka outputnya itu berkisar
di bawah atau sama dengan minus 3,2, maka keputusannya adalah rem keras. Dan jika outputnya itu berkisar antara minus 3,1 hingga kurang dari atau sama dengan minus 1,5, maka outputnya adalah rem. Lalu untuk angka output lebih dari minus 1,5 hingga kurang dari 1,5, itu outputnya pertahankan kecepatan. Lalu untuk output lebih dari 1,5 hingga kurang dari 3,2, outputnya adalah akselerasi atau percepat sedikit. Jika di atas dari 3,2, maka outputnya adalah akselerasi keras. Lalu di sini saya ada membuat beberapa contoh. Contoh satu ini, saya membuat input yaitu jaraknya 40 meter, kecepatannya itu minus 10 atau stabil, sedikit mendekat tapi tidak menjauh kali. Lalu untuk kemiringan jalan itu 2, yang mana itu adalah datar. Lalu untuk road condition 5 yaitu normal. Dan hasilnya adalah dalam numerik minus 1,5 dan keputusannya itu rem. Selanjutnya contoh kedua, di mana untuk inputnya itu jaraknya 60 meter, di mana ini sedang hingga jauh, lalu kecepatannya itu 30 meter, yaitu sedang, dan slope atau kemiringan jalan itu minus 2, di mana sedikit menurun, dan road condition itu 7 atau sangat cukup kasar, dan outputnya adalah 1,17, di mana itu kita diminta untuk pertahankan kecepatan. Lalu contoh 3, inputnya itu ada distance 30 meter, di mana cukup dekat, lalu relative speed itu 20, sedikit menjauh, dan slope atau derajat dari jalan tersebut adalah 4, di mana sedikit menanjak, dan road condition 5, di mana cukup normal, dan outputnya itu adalah 3,03, di mana kita diminta untuk akselerasi atau sedikit dipercepat. Dan contoh terakhir itu adalah dengan input 15, jaraknya itu 15 meter, di mana ini sudah cukup dekat, dan relative speed itu minus 25, di mana kita mendekat dengan cukup cepat juga, dan kemiringan jalan itu 2 derajat, di mana itu normal, dan kondisi jalannya 5 itu juga normal, dan outputnya itu adalah minus 3,24 dalam numerik, dan kita diminta untuk rem keras. Selanjutnya untuk evaluasi dan diskusi. Pertanyaan pertama itu, apakah keputusan sistem sesuai dengan logika berkendara di dunia nyata? Jawabannya adalah iya. Keputusan sistem sudah sangat sesuai dengan logika berkendara di dunia nyata. Fuzzy Logic Controller menghasilkan output yang mencerminkan perilaku pengemudi dalam berbagai kondisi jalan. Misalnya, ketika kendaraan berada cukup dekat dan mendekati kendaraan lain dengan kecepatan relatif minus 10 km per jam atau mendekat dengan cukup cepat, sistem memutuskan untuk melakukan pengereman normal. Keputusan tersebut sesuai dengan tindakan pengemudi manusia untuk menjaga jarak aman. Sebaliknya, saat kendaraan menjauh di jalan yang sedikit menurun dan permukaannya kasar, sistem memilih untuk mempertahankan kecepatan agar tetap stabil. Pada kondisi jalan menanjak, sistem memberikan akselerasi bertahap atau kuat tergantung pada jarak dan kecepatan relatif. Seperti pengemudi akan menekan pedal gas lebih dalam untuk menyesuaikan dengan tanjakan. Secara keseluruhan, keputusan sistem fuzzy ini sudah mendekati intuisi manusia dalam situasi mengemudi yang sebenarnya. Tetapi meskipun fuzzy logic mampu meniru cara berpikir manusia dan menghasilkan keputusan yang fleksibel, sistem ini tetap bergantung pada rangkaian aturan yang telah kita buat sebelumnya. Artinya, kualitas keputusan dari si fuzzy logic ini ditentukan dari seberapa baik aturan-aturan yang telah kita buat sebelumnya. Jika aturan yang dibuat tidak konsisten, tumpang tindih, atau tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, maka hasil keputusan fuzzy logic ini juga menjadi tidak rasional atau tidak sesuai dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, fuzzy logic hanya akan sebaik pengetahuan dan pengalaman yang dimasukkan ke dalam aturannya, sehingga perancangan aturan yang tepat dan realistis menjadi sangat penting agar sistem tersebut tetap akurat dalam berbagai situasi berkendara. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana logika fuzzy menawarkan perilaku kontrol yang lebih fleksibel dan mirip manusia dibandingkan dengan tradisional threshold-based systems. Fuzzy logic menawarkan perilaku kontrol yang lebih fleksibel dan menyerupai cara berpikir manusia dibandingkan tradisional threshold-based system. Dalam threshold-based system, keputusan biasanya bersifat kaku dan biner. Misalnya jarak di bawah 30 meter, maka rem. Jika jarak di atas 30 meter, maka gas. Tapi pada fuzzy logic ini, setiap variabel seperti jarak, kecepatan,
slope atau kemiringan jalan dan kondisi permukaan jalan itu memiliki anggota atau membership yang tidak mutlak, sehingga setiap sistem itu dapat mengenali kondisi agak dekat, sedikit menjauh, atau menanjak ringan, dan hal ini memungkinkan keputusan yang lebih halus dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Selain itu, fuzzy logic mampu menggabungkan beberapa faktor secara bersamaan untuk menghasilkan keputusan yang lebih realistis. Mirip seperti cara manusia menimbang berbagai situasi sebelum mempercepat atau mengerem. Dengan demikian, fuzzy logic menciptakan transisi keputusan yang tidak mendadak dan lebih alami, sehingga perilakunya terasa lebih manusiawi dan mengendalikan kendaraan di berbagai situasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan linear regression untuk memprediksi efisiensi bahan bakar sebuah kendaraan. Dataset yang saya gunakan itu saya ambil dari Kaggle, di mana detail datasetnya sebagai berikut. Lalu untuk tahapan pengerjaannya, pertama itu dimulai dari data preparation, yaitu import library yang digunakan, yaitu NumPy untuk perhitungan dan juga Pandas untuk analisis data. Selanjutnya, untuk membaca dataset kita perlu menggunakan code data sama dengan pd.read csv dan diikuti dengan path dataset kita. Kemudian saya menampilkan 10 data secara acak, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, saya mengambil dimensi dataset tersebut, di mana bisa dilihat bahwa jumlah barisnya itu ada 646 dan jumlah kolomnya itu ada 10. Selanjutnya, saya menampilkan detail info untuk dataset yang saya gunakan, di mana di sini ada 10 kolom, yaitu year, tahun, make atau pabrikan mobil, model, kelas dari kendaraan tersebut atau jenisnya, engine size atau kapasitas mesin, kemudian silinder, jumlah silinder, transmisinya apa, bensinnya menggunakan apa, konsumsi bensinnya itu seberapa banyak, dan co-emission dengan data type sebagai berikut. Lalu saya juga menghitung missing value yang ada dalam dataset yang saya gunakan, yaitu ada di bagian make atau pabrikan mobil itu ada satu, di bagian model mobilnya itu ada satu, lalu vehicle class juga satu, dan transmission ada dua, dan fuel juga ada satu untuk missing value-nya. Lalu saya menampilkan data duplikat, di mana di sini ada sekitar 8 data duplikat. Selanjutnya saya akan melakukan data cleaning, di mana saya akan menghapus missing value yang sebelumnya sudah ditampilkan. Dan setelah dihapus bisa dilihat bahwa sudah tidak ada lagi missing value dalam dataset yang saya gunakan. Lalu saya juga menghapus data duplikat yang ditampilkan tadi, dan bisa dilihat jumlah data duplikat juga sudah 0. Lalu saya menghapus kolom year. Kenapa saya menghapus kolom ini? Karena di dataset tahun dari setiap mobil itu sama, yaitu di tahun 2000, sehingga saya tidak gunakan kolom tersebut untuk training nantinya. Lalu saya melakukan pengecekan dimensi lagi dengan code dataset dan bisa dilihat bahwa di sini saya tersisa 632 baris dan 9 kolom. Lalu di sini untuk melihat kolom apa saja yang tersisa, yaitu ini, dan menampilkan data info setelah di cleaning. Selanjutnya saya melakukan visualisasi data. Sebelumnya perlu import library untuk visualisasi data, yaitu matplotlib dan juga seaborn. Untuk melihat statistik deskriptif, saya menggunakan coding data.describe, dan bisa dilihat bahwa jumlah baris dari engine size, cylinder, fuel consumption, dan co-emission ini ada 632. Kemudian dengan engine size ini memiliki minimal di 1,0 atau 1000 liter dan maksimal di 8.0 atau 8000 liter. Dan untuk silinder atau jumlahnya itu ada di 3 untuk minimal, dan maksimal itu ada di 12. Lalu untuk fuel consumption di sini minimal itu ada di 4,9 dan maksimal di 30,2. Dan untuk co-emission ini minimalnya itu ada di 104 dan maksimal ada di 582. Lalu saya membuat bar plot untuk menampilkan jumlah mobil berdasarkan brand. Di sini bisa dilihat bahwa jumlah mobil yang paling banyak ada di dataset itu adalah dari merek Ford dan juga Chevrolet, diikuti dengan Dodge dan Toyota. Lalu saya juga menampilkan box plot untuk melihat penyebaran outlier. Di sini bisa kita lihat bahwa sebagai contoh co-emission. Co-emission ini rata-rata berkumpul pada peta biru ini, dan terdapat beberapa titik di luarnya yang artinya itu ada outlier.
Lalu saya membuat heatmap kolerasi dan bisa dilihat di sini bahwa semua kolom yang ditampilkan ini memiliki kolerasi yang sangat besar dengan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh misalnya engine size memiliki kolerasi 0,89 dengan silinder, kemudian 0,86 dengan fuel consumption, dan juga 0,85 dengan co-emission, yang artinya itu sangat berhubungan erat. Lalu tahap selanjutnya adalah saya melakukan data transformation. Di tahap ini pertama itu perlu import library, yaitu scikit-learn untuk preprocessing, yaitu label encoder. Lalu saya melakukan feature selection. Yang fitur yang saya pilih itu ada engine size, cylinder, transmission, fuel, vehicle class, dan co-emission yang digunakan sebagai inputnya nanti. Lalu target variable yaitu fuel consumption yang sebagai outputnya nanti. Selanjutnya saya mengimport categorical feature yaitu transmission, fuel, vehicle class menjadi dalam bentuk angka. Setelah selesai maka saya menampilkan info sebagai berikut. Selanjutnya adalah model preparation. Pertama itu saya import library trend test split dari scikit-learn, di mana saya membagi datasetnya itu dalam bentuk 80 untuk trend dan 20 untuk test. Dan bisa dilihat bahwa jumlah dataset yang untuk digunakan untuk training yaitu 505 dan dataset yang digunakan untuk test yaitu 127. Tahap selanjutnya adalah training, di mana saya menggunakan linear regression untuk training model. Dan berdasarkan dataset bahwa konsumsi BBM-nya itu masih dalam bentuk liter per 100 km, dan sedangkan di soal itu dimintanya kilometer per liter. Jadi di sini kita perlu di-convert dulu. Dan selanjutnya saya menampilkan hasil konversi dari kilometer menuju ke kilometer per liter. Sebagai contoh di sini prediksi dari model menunjukkan bahwa 8,33 km per 100 liter per liter itu untuk angka aslinya, dan dalam bentuk prediksi itu 8,13. Lalu untuk angka aslinya itu 5,41 km per liter, dan untuk prediksi dari model itu 5,29. Di mana untuk hasil ini tentu tidak berbeda jauh dengan aslinya. Selanjutnya saya melakukan evaluasi kinerja model menggunakan MSE atau mean square error, RMSE root mean square error, MAE mean absolute error, dan R2 nilai R2. Dan bisa dilihat bahwa di sini R2 skornya itu adalah 0,9590, di mana tentu sangat tinggi ini. Lalu untuk nilai MSE-nya itu ada di angka 0,1442 km per liter, RMSE di angka 0,3797 km per liter, dan MAE itu di angka 0,1851 km per liter. Selanjutnya saya melakukan testing dengan data baru, di mana di sini saya input contoh kendaraannya itu dengan engine size atau kapasitas mesinnya itu 2 liter, dan dengan jumlah silindernya itu 4, dengan transmission M5 maksudnya ini adalah manual 5 speed, fuel X ini maksudnya adalah bensin reguler, dan juga jenis kendaraan itu compact dengan co-emission 200. Maka hasil prediksi yang dihasilkan adalah kendaraan tersebut memiliki konsumsi BBM sebesar 10,06 liter per 100 km, dan dalam bentuk kilometer per liter adalah 9,94 km per liter. Lalu untuk contoh kedua, mesin yang jumlah kapasitas mesinnya itu adalah 2.800 liter, kemudian dengan 4 silinder dan transmisi AS6 atau Automatic Sequential 6 kecepatan. Lalu untuk fuelnya itu D atau diesel, tipe kendaraannya itulah SUV, dan co-emissionnya 300. Dan untuk hasil prediksinya adalah 14,09 liter per 100 km dengan fuel efficiency 7,10 km per liter. Selanjutnya saya menampilkan plot. Yang pertama ini adalah plot antara prediksi dengan efisiensi aslinya. Selanjutnya adalah plot kedua adalah residual.
Selanjutnya untuk diskusi. Berdasarkan metrik evaluasi yang diperoleh, model regresi linear menunjukkan performa yang sangat baik dalam memprediksi efisiensi bahan bakar kendaraan. Nilai R-square sebesar 0,9590 mengindikasikan bahwa model ini mampu menjelaskan 95,9% variasi dalam efisiensi bahan bakar, sementara 4,1%-nya itu merupakan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh fitur-fitur yang digunakan. Tingkat R-square ini yang mendekati 1.0 atau 1 menunjukkan bahwa model sangat sesuai dengan data. Didukung dengan nilai error yang rendah yaitu RMSE sebesar 0,3797 km per liter dan MAE sebesar 0,1851 km per liter, model ini memiliki tingkat presisi yang sangat baik untuk aplikasi praktis. Dengan error rata-rata di bawah kurang lebih 0,4 km per liter, prediksi yang dihasilkan cukup akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Konsistensi antara nilai R-square yang tinggi dan error metrik yang rendah mengkonfirmasi bahwa model tidak hanya menjelaskan variasi data dengan baik, tetapi juga menghasilkan prediksi yang reliable. Lalu, apa interpretasi faktor yang mempengaruhi efisiensi bahan bakar? Analisis koefisien regresi mengungkapkan bahwa ukuran mesin atau engine size merupakan faktor paling penting atau yang paling mempengaruhi efisiensi bahan bakar. Setiap peningkatan dalam kapasitas mesin secara signifikan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Faktor kedua yang terpenting itu adalah jumlah silindernya, di mana konfigurasi mesin dengan lebih banyak silinder pastinya akan lebih boros bahan bakar. Lalu kelas kendaraan atau vehicle class itu juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Dengan kendaraan berat seperti SUV menunjukkan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan compact dan subcompact yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Lalu jenis transmisi dan tipe bahan bakar juga memberikan pengaruh yang berarti, tetapi tidak sebesar ukuran mesin dan jumlah silinder. Namun tetap relevan dalam optimasi efisiensi secara keseluruhan. Dan sebagai catatan, di dataset itu kan ada variabel coemission yang menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model. Tapi dengan tingginya pengaruh ini itu karena disebabkan oleh hubungan antara coemission ini dengan fuel consumption, di mana coemission ini secara langsung dihitung dari konsumsi bahan bakar berdasarkan faktor emisi yang tetap. Sehingga meskipun coemission ini meningkatkan akurasi prediktif model, interpretasi engineering yang lebih bermakna difokuskan pada parameter desain mobil seperti engine size, silinder, dan vehicle class yang dapat secara langsung dimanipulasi dalam proses perancangan kendaraan. Sekian presentasi saya mengenai penjelasan fuzzy logic dan linear regression yang telah saya buat. Terima kasih.